Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Ini adalah sleeping pad yang akhir-akhir ini sering gue bawa ke atas gunung. Ini sleeping pad Puru Canberra Pro Double dari mereknya Big Adventure yang warna Tosca ini. Dan di sini gue akan ngasih testimoni gue setelah gue pakai kurang lebih ke 4 gunung sleeping pad Puru Canberra Pro Double dari Big Adventure ini. Kurang lebih ada 6-7 kelebihan yang gua rasain dan ada 5 kekurangan yang gua rasain juga. Silahkan nanti lu pertimbangkan aja. Ini dia untuk penampilan sleeping padnya atau matras tiupnya. Sengaja gua berdiriin kayak gini. Jadi sleeping padnya ini udah komplit terbilangnya nih. Punya bantal, yang mana sleeping pad lain itu ada yang nggak punya bantal. Kalau ini udah punya bantal. Terus ada foot pump juga di bagian bawahnya. Nanti fungsi foot pump gua contohin juga cara pakainya kayak gimana. Untuk sleeping pad ini tuh sesuai dengan namanya, Puru Canberra Pro yang double. Jadi untuk 2 orang. Dan Big Adventure pun ngejual yang singlenya, yang mana khusus 1 orang. Tapi gara-gara gua sering bawa yang 2 orang ini, akhirnya gua semakin suka sih ke sleeping pad Puru Canberra yang double ini. Karena ketika gua melakukan pendakian itu mungkin berdua atau couple bareng bini gua, ya udah gua hanya bawa 1 matras aja. Tapi cukup untuk 2 orang. Dari segi bawaan terasa lebih kecil dibandingkan bawa masing-masing matras. Ini bawa 1 aja ukurannya kecil, tapi cukup untuk 2 orang. Harga dari sleeping pad ini terbilangnya lumayan mahal memang dibandingkan matras-matras pada umumnya. Harganya itu 699.000. Memang jauh ya harganya dibandingkan matras tiup yang single. Karena ini 2 kali lipat harganya. Apalagi kalau lu membandingkannya dengan harga matras karet, matras aluminium foil, atau matras lipat, harganya terasa jauh lebih mahal. Tapi akhirnya ngasih kenyamanan yang jauh juga kualitasnya. Ya lebih nyaman inilah dibandingkan matras-matras konvensional pada umumnya. Khususnya matras karet dan matras aluminium foil. Ini lebih terasa kayak kasur banget lah. Nggak flat, nggak rata doang. Untuk pilihan warnanya ada 5. Nanti gue kasih lihat untuk pilihan-pilihan warnanya. Cuman gue ngedapetin warna yang Tosca di sini. Gue sebagai cowok suka warna Tosca ini. Bini gue pun sebagai cewek ya suka juga dengan warna Tosca ini. Jadi untuk warna Tosca ini kayaknya bisa masuk ke cewek dan bisa masuk ke cowok. Tapi kalau emang lu lebih suka warna lain ya silahkan lu pilih aja. Dan yang paling gua suka itu ukuran packagingnya, karena terbilangnya kayak setengah dari sleeping bag packagingnya, tapi udah bisa menampung 2 orang di sini. Dan untuk ukuran sleeping pad ini panjangnya nih dari bantal sampai ke bawah itu 196 cm, dan untuk lebarnya ini 125 cm, dan untuk ketebalannya ini di 10 cm. Sekarang gua akan gelar di bawah sleeping padnya untuk ngasih tahu beberapa fitur lagi dan hasil testimoni gua. Oke, ini dia untuk sleeping padnya. Salah satu sleeping pad favorit gua. Gua tuh sebetulnya banyak ya di gudang itu sleeping pad dari merek Array, dari merek Wild Seal, dari Big Adventure, terus dari Venturis juga tuh yang kemarin baru untuk sleeping padnya. Tapi ini yang paling awet sejauh ini untuk yang Array, Wild Seal, dan Big Adventure yang lama itu udah pada bocor, dan ini yang masih bertahan setelah dipakai ke beberapa gunung. Lebih dari 4 gunung kayaknya gua pakai sleeping pad ini, dan alhamdulillah nggak bocor sampai sekarang. Gua kasih tahu dulu untuk ukurannya biar lu ada gambaran nantinya. Jadi untuk panjangnya nih ketika lu tidur nih dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ini itu 196 cm. Jadi gua rasa untuk rata-rata tinggi orang Indonesia sih cukup banget, karena rata-rata orang Indonesia mungkin di 170, 175, bahkan di 165 pun mungkin bisa jadi rata-rata tinggi orang Indonesia. Dan untuk tinggi badan gua 170 cm sih ini lebih dari cukup untuk panjangnya. Nah untuk lebarnya ini 125 cm dari ujung kiri sini ke ujung kanan sini, dan cukuplah untuk berdua. Dan yang paling penting itu dari ketebalannya, bisa lu lihat di sini. Jadi sleeping pad ini bener-bener tebal, kurang lebih di 10 cm ketebalannya. Karena ada beberapa perbedaan tuh ketebalan dari masing-masing sleeping pad di beberapa brand. Ada yang 6 cm, ada yang 7 cm. Kalau ini terbilangnya tebal menurut gua di 10 cm. Sekarang kita lihat secara detail di pemakaian bahan yang ada di sini. Ini bahannya lumayan tebal kerasaannya. Di sini pakai bahan 40D nilon plus TPU fabrik di sini. Jadi
kalau gua coba bandingkan di beberapa sleeping pad yang gue punya, ini termasuk yang lumayan tebel. Terus kalau gua ngelihat patternnya nih, ini ngebentuk huruf M, dan ketika gua ngelihat deskripsi produknya sih, ini ergonomic M-shape pattern di sini nih. Jadi ngebentuk huruf M di sini nih. Ngebentuk huruf M, dan ini tentunya akan berpengaruh ke punggung lu juga nantinya, karena punggung lu nantinya itu tidur di pattern yang ada di sini. Dan sejauh ini aman-aman aja untuk pattern yang ada di sini, karena patternnya pun beda-beda tuh. Ada yang ngebentuknya kotak, ada kayak gelombang gitu, terus ada yang diamond, beda-beda lah. Tapi sejauh ini sih aman-aman aja, dan gua agak kurang peka terus terang aja untuk perbedaan pattern. Jadi yang gua rasain aman-aman aja kok. Mau patternnya bentuk kayak gimana pun, paling yang kerasa itu di ketebalan sih. Kalau ini kan 10 cm, gue pernah pakai yang ketebalannya 6 cm, itu ya agak beda aja gitu, nggak setebal ini rasanya. Terus ada beberapa fitur unggulan yang perlu lu perhatikan, yang perlu lu bandingkan juga dengan brand-brand lain. Yang pertama kita mulai dari foot pump. Jadi masalah orang-orang yang enggan untuk pindah ke matras tiup kayak gini tuh sebetulnya malas niupnya gue bang. Udah mah capek naik ke atas gunung tapi harus niup. Untuk Puro Canberra Pro ini dari Big Adventure ini, lu dikasih pilihan untuk menginjak dalam mengisi angin di sleeping padnya atau dalam meniup sleeping padnya. Jadi tinggal lu injak aja dari sini, buka aja nih. Ini kan ada tutupnya, tinggal buka aja. Tinggal lu injak di sini aja. Nanti bunyi kayak gini nih. Nah, sampai penuh terisi anginnya di sleeping pad ini. Jadi nggak perlu capek sebetulnya. Bisa pakai kaki ataupun bisa pakai tangan. Walaupun kadang-kadang ya, si foot pump ini di beberapa kondisi itu tidak diperlukan atau akhirnya tidak digunakan. Kenapa? Gua kasih contoh yang pernah gua rasain itu ketika gua berada di dalam tenda yang pendek gitu ya. Rata-rata tenda kapasitas 2 orang tuh. Kapasitas 2 orang kan paling 105 cm atau 115 cm. Boro-boro buat berdiri, kita setengah jongkok pun udah kena gitu di bagian atas. Alhasil, ketika mau nginjak foot pumpnya, itu kurang nyaman banget. Memang nyamannya itu ketika mau menggunakan foot pump ini, lu posisinya berdiri kayak gini sih. Jadi kalau lu memompanya di dalam tenda, itu agak kesusahan lu menggunakan fitur foot pump yang ada di sini, atau mengisi anginnya itu menggunakan kaki agak susah di sini. Mungkin lu ada yang nanya juga, ya udah lu di luar aja bang untuk memompa sleeping padnya pakai kaki lalu berdiri. Memang bisa di luar, tapi kadang di beberapa gunung yang di luarnya itu banyak batu, banyak akar, di area campnya gitu ya agak sulit. Terlebih lagi kalau kondisinya hujan, kita nggak bisa melakukan pemompaan di luar. Jadi foot pump ini rata-rata gua rasakan fungsi yang efektif itu di kondisi tenda yang agak tinggi ataupun di area camp yang memang di luar itu ramah lah, enggak banyak benda-benda tajam, baru gua bisa memompa menggunakan kaki itu di luar tenda. Akhirnya ya ketika nggak bisa secara efektif digunakan foot pump ini, ujung-ujungnya ya ditiup juga ujung-ujungnya bang gitu ya. Akhirnya tidak di semua kondisi lah foot pump ini bisa efektif fungsinya. Berbeda dengan efektivitas fungsi dari bantal, bagaimanapun kondisinya, bantal ini sangat-sangat berguna. Dan perlu catat, nggak semua sleeping pad, nggak semua matras tiup include bantal yang nyaman kayak gini. Bisa lo cek aja, beberapa sleeping pad Nature Hike itu rata aja. Alhasil lu harus beli bantalnya lagi. Kalau ini udah include, ini bantalnya bener-bener tebal. Di bagian tengahnya ini lebih rendah, kanan dan kiri dikasih lebih tebal. Jadi lu dikasih stopper ketika guling-guling kepala lu gitu ya. Ke kiri ada stopper, di kanan ada stopper, jadi ada pembatas. Jadi tetap di tengah lah untuk posisi kepala lu tidur nantinya. Dan ada 2, ini sejauh ini fitur favorit gua ya bantal lah. Bantalnya terasa tidak tebal-tebal banget dan tidak tipis-tipis banget. Terasa cukup untuk gua merasa nyaman tidur di dalam tenda menggunakan bantal yang include di sini. Terus untuk peniupan manual menggunakan mulut itu di sini ada 1 di bantal sebelah kiri, di bantal sebelah kanan ada 1. Dan untuk lubangnya itu ada 2 ya. Jadi ketika dilihat secara detail, ini ada lubang pertama. Jadi ketika lu meniup di lubang pertama ini, angin bisa masuk, tapi angin dari bagian dalam nggak bisa keluar. Kecuali lu bukanya keduanya kayak gini nih, ini angin langsung keluar nih, jangan kaget. Oh, baru angin keluar. Kalau ditutup satunya lagi, hanya dibuka lubang pertama, angin nggak bakal keluar. Ya sekalian lah kita
ngeliat nih fungsi foot pumpnya nih. Tuh, berdiri gini enak nih untuk mompanya. Tapi kalau dalam tenda kayak gini nih, wah, nggak ada tenaga. Enakan berdiri kayak gini. Oke, itu dia untuk pembahasan dari sleeping pad ini dan beberapa fitur yang gua suka dan beberapa fitur yang kayak tadi foot pump itu tidak terlalu efektif untuk fungsinya. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan kekurangan yang selama ini gua rasain ketika gua pakai sleeping pad Big Adventure Puru Canberra Pro Double ini lebih dari 4 gunung. Gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, walaupun sleeping pad ini ukurannya double ya, tapi packagingnya itu masih terasa kecil. Bahkan setengahnya dari sleeping bag, jadi nggak terlalu makan tempat ketika gua packing di dalam carrier gua. Kelebihan yang berikutnya, untuk membawa 2 matras sekaligus terasa lebih simple, terasa lebih compact, dan terasa lebih kecil juga untuk ukuran packingnya. Jadi ketika gua naik gunung bareng bini gua berdua atau bahkan bertiga bareng bocah gua, ya udah bini gua nggak usah bawa matras satu ini aja, gua yang bawa, tapi cukup untuk satu keluarga. Kelebihan yang berikutnya yang nggak gua rasakan di matras-matras yang lainnya, ya ini terasa lebih empuk tentunya karena memang anginnya isinya dibandingkan matras karet, matras aluminium foil, matras lipat, ini jauh lebih empuk lah karena memang ditambah lagi untuk Big Adventure Puru Canberra Pro Double ini ketebalannya di 10 cm. Kelebihan yang berikutnya ini, bantal yang sudah include. Lu bisa cek, lu bisa bandingkan, ada beberapa sleeping pad atau matras tiup yang belum include untuk bantalnya. Sleeping pad ini udah include bantalnya 2 sekaligus. Dan bantalnya pun pas, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, kayak pas aja gitu di kepala tuh. Emang cocoknya ya segini karena emang udah diukur banget kali ya oleh Big Adventure-nya, ya ini ukuran yang pas untuk sebuah bantal lah, untuk ketebalannya. Kelebihan yang berikutnya, khusus untuk lo yang malas memilih sleeping pad karena nggak mau capek-capek niup, di sleeping pad ini udah ada foot pumpnya yang mana lu tinggal injek aja sleeping padnya, anginnya langsung mengisi sendiri. Atau lo mau tekan pakai tangan pun bisa. Jadi tidak hanya ditiup untuk opsi pengisian anginnya, tapi ada 2 opsi lagi, diinjek pakai kaki atau ditekan pakai tangan. Kelebihan yang berikutnya, sejauh pemakaian lebih dari 4 gunung ini belum ada yang bocor, alhamdulillah. Entah itu bocor gara-gara benda tajam, jarum dan lain-lain, atau dari ujung-ujung pres-presan kayak gini, karena pres-presan kayak gini pun rawan untuk bocor nih. Jadi itu menunjukkan kualitas dari Big Adventure ini dan kualitas pemakaian dan keberuntungan gue juga kayaknya tuh. Jadi sejauh ini si sleeping pad Big Adventure ini belum bocor alhamdulillah, dan jangan sih kayaknya, jangan bocor. Terus ada satu tambahan lagi, mungkin gue masukin di kelebihan kali ya, atau banyak pertanyaan lah ke gue tentang penggunaan sleeping pad ini. Banyak yang nanya, ketika lu bawa sleeping pad, lu bawa matras foil lagi gak bang? Atau lu bawa matras karet lagi gak bang? Jawabannya kadang-kadang. Kadang-kadang gua selalu membawa matras aluminium foil lagi untuk dilapisi di bagian bawahnya. Tapi kalau lagi lupa ya nggak gua bawa juga. Kalau memang mau aman, mau awet dalam jangka panjang, amannya memang bawa matras lagi aja untuk lapisan di bagian bawahnya. Takutnya ada jarum atau benda-benda tajam di bagian bawah, kan nusuknya ke matras dulu tuh, matras foil dulu atau matras karet. Jadi ada perlindungan lah. Tapi bisa kok tanpa membawa matras tambahan lagi, karena gua juga sering bawa matras ini aja nggak ada lapisan lagi di bagian bawah, dan ya lu bisa lihat sampai sejauh ini aman banget. Sekarang gua ngomongin kekurangannya, yang mana kekurangan ini wajib lu pertimbangkan nantinya. Yang pertama, yang selalu bikin gua kesel ketika pakai sleeping pad ini saat melipatnya. Ketika selesai pakai nih, kita harus membuka tutup anginnya keluar, tapi tidak semudah itu untuk melipatnya. Kita harus mengeluarkan anginnya pelan-pelan melalui pattern ini nih. Pattern ini kan ada lubang-lubang kecil, dikeluarin, keluarin, terus dilipat, terus kita coba untuk gulung, ternyata masih gede, kita ulang lagi, keluarin angin lagi, lipat, gulung, masih gede, ternyata nggak masuk ke pouchnya, kita ulang lagi. Kayak gitu aja udah. Sampai akhirnya lu menemukan titik sabar dalam melipat sleeping pad ini. Karena memang harus bener-bener sabar, jangan kesal, jangan buru-buru, baru lu bisa mengeluarkan keseluruhan anginnya. Karena kalau anginnya masih tersisa lumayan banyak, ya akhirnya ketika dilipat malah gede gitu, nggak masuk ke pouchnya. Jadi harus sabar-sabar aja dalam nantinya
mengeluarkan angin dan melipat sleeping pad ini. Pengalaman yang berikutnya, ternyata kelebihan yang tadi gue bilang di foot pump ini kadang tidak efektif sepenuhnya juga di beberapa kondisi. Contoh yang tadi gue ceritain juga ya, ketika gue mau menggunakan foot pump ini kan diinjek ya, diinjek, jadi kekuatannya bener-bener kenceng gitu kalau diinjak. Tapi kalau nginjaknya di dalam tenda kapasitas 2 orang, itu susah. Karena memang kita nggak bisa berdiri kan di dalam tenda kapasitas 2 orang, paling jongkok kayak gini, dan ini nggak ada tenaga nih. Tenaganya sedikit lah dibandingkan kita berdiri. Jadi memang nyamannya itu dipompa pakai kaki itu di luar tenda sambil berdiri. Jadi kalau tendanya itu pendek, ya mending di luar aja. Syukur-syukur pakai tenda family yang tinggi ya aman dipompa di dalam. Kalau tendanya pendek, mending di luar aja. Tapi kan kadang di luar itu nggak semuanya bagus ya kondisinya. Kadang di beberapa area camp di gunung itu, di luar itu ya debu, terus banyak akar tajam, batu tajam. Ya itu susah juga tuh kalau nggak pakai lapisan lagi. Syukur-syukur rumput gitu di luar itu bisa banget lah untuk diinjak. Apalagi ketika kondisi hujan, nggak bisa kita mau injak di luar, harus di dalam tenda. Jadi kadang foot pump yang ada di sini fungsinya tidak selalu berjalan dengan baik. Kadang di beberapa kondisi ya tidak berguna juga gitu. Ujung-ujungnya ya ditiup juga pakai mulut di lubang atas ini, di kiri dan di kanan, atau ditekan pakai tangan kayak gini aja. Kekurangan yang berikutnya, bahan 40D nilon ini mudah terkontaminasi suhu udara di sekitar sih. Jadi beberapa kali gua pakai sleeping pad ya, bukan merek ini aja, karena bahannya itu rata-rata sama. Ketika udara di area camp itu bener-bener dingin, dan udara dingin beserta angin itu masuk ke tempat tidur, bahan ini tuh mudah terkontaminasi. Ketika tap pertama kali itu ya terasa langsung dingin ke kulit lu. Jadi jangan kaget aja, berbeda dengan matras aluminium foil. Kalau dari segi permukaan yang hangat, matras aluminium foil terbaik sejauh ini. Matras ini permukaannya kadang terasa dingin ketika terkontaminasi suhu udara di sekitar. Kekurangan yang berikutnya, ketika lo melakukan pendakiannya itu di musim panas, kayak kemarin gua ke Sindoro, celah-celah pattern yang bentuk huruf M ini mudah untuk menampung tanah kotor, menampung debu, karena memang di sini ada cegokan-cegokan lubang ya. Jadi ketika musim panas dan ada debu masuk melalui celah outer, ya udah nih, si matras kayak gitu mudah banget untuk menampung debu, menampung tanah di celah-celah pattern M yang ada di sini. Dan itu harus sering-sering dibersihin, takutnya ada kerikil tajam gitu nempel di sini, di dalam sini, terus lo timpah ketika lo tidur, tergesek-gesek dan menyebabkan kebocoran nantinya karena mungkin saking tajamnya si kerikil itu. Dan itu mungkin karena banyaknya lubang yang dihasilkan oleh pattern di sini, jadi itu pun harus diperhatikan. Kekurangan yang berikutnya, kalau lo mengajak pasangan lo dan membawa sleeping pad ini, mohon diingatkan, apalagi pasangan lu berkerudung, jangan menyimpan jarum pentol sembarangan, karena musuh terbesar dari sleeping pad ini adalah jarum pentol. Karena kan cewek itu suka sembarangan ya, nyimpen jarum pentol di mana aja gitu. Ketika nanti lu bawa sleeping pad ini, harus diingetin terus, jarum pentol jangan disimpan sembarangan. Takutnya ya menusuk sleeping padnya dan itu sakit hati. Bocor langsung sleeping pad lu. Tapi untungnya sleeping pad ini ada repair kitnya, cuman karena udah lama ya udah lupa nyimpen. Yang pasti ketika pertama kali lu beli itu ada repair kitnya, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Ketika bocor mungkin bisa langsung ditambal. Oke, itu aja dari gua pengalaman pakai sleeping pad Big Adventure Puro Canberra Pro yang double. Kalau emang lu ngerasa suka dengan kelebihan-kelebihannya dan lu nggak terlalu riskan atau lu bisa mengatasi kekurangan-kekurangannya, lu sikat aja. Menurut gue ini recommended banget sih, karena ini salah satu sleeping pad yang akhirnya selalu gua bawa kemanapun gua naik gunung. Jarang banget gua bawa matras karet. Kalau matras aluminium foil masih suka lah gua bawa berbarengan dengan ini. Ya, gue pengen lu ngerasain kenyamanan yang gue rasain juga. Kalau emang lu suka dengan sleeping pad ini, silahkan lu sikat aja. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Ketika gue syuting video ini sih di Big Adventure Official Jakarta itu habis stoknya, tapi di official store Surabaya itu ready stock. Karena kalau sekarang lu belinya tidak di official store, harganya lumayan mahal tuh. Ada yang ngejual 800, 1 juta. Kalau di Surabaya tuh karena masih ada, harganya bisa normal gitu, di 699.000. Kalau emang lo suka dengan video ini, silahkan like sama di share. Kalau emang lo suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.